Halo teman-teman, welcome again to my channel Manis F. Jadi kali ini gue nggak akan upload video soal explore dulu, tapi di sini gue mau chit-chat lah ya, atau ngobrol, sharing bareng dengan horror survival dan juga dengan Bang Samon. Jadi hari ini gue mau ngebahas soal efek-efek apa aja sih negatif atau positifnya yang kita dapat kalau misalkan kita itu sering melakukan explore horror. Yang misalkan gue, Bang Ronald, Bang Samot ini kan dikenalnya sebagai YouTuber horror ya, vlogger. Jadi kita mulai gimana nih Bang Ronald? Jadi pertanyaan gue adalah semenjak gue sering ikut explore ke tempat-tempat horor gitu, atau tempat-tempat malah itu efek yang gue rasakan ke gue itu gue jadi sering marah, maksudnya emosi gue tuh jadi kemarin gue masih bisa tuh nahan emosi, cuman sekarang nggak boleh kesenggol dikit, nggak boleh ngeliat atau nggak dengar kata-kata yang nyinggung gue sedikit tuh gue pasti langsung emosi gitu loh, tanpa gue pelajari dulu masalahnya apa gitu. Jadi sebenarnya kita kan hobi dalam hal ekspor ya ke tempat-tempat angker. Jadi tanpa kita sadari ya gitu, sebenarnya saat kita ke tempat-tempat angker itu atau kita bertemu dengan atau berpapasan dengan makhluk astral, jadi setelah dari tempat angker itu tuh sebenarnya ada dampak negatifnya juga gitu. Dampak negatif energi untuk ke tubuh kita macam-macam sih, meluas sih sebenarnya dampak energi negatifnya gitu ya. Entah itu dari hati, jadi kalau misalkan kayak punya hati yang apa ya, jiwanya pemarah kayak gitu ya, jadi kayak diperkuat lagi gitu, jadi seolah-olah tuh dibantu gitu, ayo marah, jadi ada dari segi untuk ke hati atau sosok astral ini sebenarnya nggak baik sih, sebenarnya nggak baik sama sekali gitu. Cuman karena kita adalah salah satu pengekspor tempat-tempat angker ya, jadi selain kita membuktikan gitu ya seberapa angker sih tempat ini, atau kita mencari tahu sosok astral itu atau ada atau enggak gitu ya. Jadi kan kita sebagai pengekspor hanya sebagai pembuktian gitu kepada kalian bahwasanya di tempat angker itu memang ada sosok astral. Cuman kalau kalian tahu sebenarnya tuh suka ada dampak negatifnya gitu ke diri kita gitu. Bisa jadi marah-marah atau bisa jadi ambekan lah, kalau cek Bang Samot mah cenah ambekan, terus kayak males, terus kayak tuh bawaannya tuh bete aja gitu, kalau ada apa-apa bawaannya bete apa segala macem, terus kok kayaknya kok ada rasa kurang bahagia atau gimana gitu. Sebenarnya kayak gitu ada penetralisnya sih Pan, sebenarnya kalau hal-hal negatif dari sosok astral ini gitu. Jadi biasanya dari untuk penetralisirannya ini alangkah baiknya setelah eksplor itu bebersih gitu, cuci muka ya, kalau terlalu pagi kan minimal tuh cuci muka gitu, atau menurut agamanya masing-masing ya, kalau kita kan habis eksplor cuci muka, kalau bisa wudu itu lebih bagus, dan berdoa ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk agama lain juga minimal tuh berdoa lah, menurut kepercayaannya masing-masing lah. Biasanya kendalanya biasanya situ, misalkan habis eksplor, kadang kita eksplor sampai subuh, kalau enggak waktu-waktunya jam-jam nanggung jam 3, jam 4, jadi begitu sampai ke rumah kadang-kadang kalau inget dia cuci muka, kalau enggak langsung tepar. Nah itulah. Nah, itu biasanya tuh. Sebenarnya memang kalau ke tempat angker itu wajib banget kita bersih-bersih, minimal tuh cuci muka gitu ya, karena membersihkan aura-aura negatif ya gitu. Karena kalau yang gue rasain sih ya, selain jadi emosi, ibaratnya kita jadi kayak anak SMA lagi, emosinya labil jadi ya. Ntar marah, ntar adem, atau marah nih, ntar adem lagi, jadi ibaratnya nggak bisa disenggol sedikit aja gitu, udah tuh langsung muncak gitu. Ini udah gue rasain beberapa bulan terakhir sih sebenarnya. Setelah udah mulai eksplor ya. Jadi ada
perbedaan yang signifikan ya di saat hanya just nonton dan just explore tuh ada perbedaan kan. Perbedaannya Berasa banget karena ya itu kalau kalian mungkin ini mau hoax lah apa segala macam, memang nih kalau kalian pengen tahu memang sosok energi negatif itu memang jelek banget untuk ke diri kita ya teman-teman. Jadi untuk tidak disarankan gitu ya untuk teman-teman yang ibaratnya penasaran ya, pengen ke tempat-tempat angker, pengen tahu ya sebenarnya saya boleh-boleh aja gitu, nggak masalah gitu. Cuma ya itu balik lagi udahnya wudu kayak berdoa gitu, karena kan takutnya gitu pas ketika kita explore, kita sompra atau segala macam itu tuh bisa nempel ke kita gitu, entah itu kesambet, kesurupan, bahkan ngikutin lah gitu sampai menyukai diri kita itu. Jadi biasanya kayak gitu tuh jadi seret jodoh juga kayak gitu biasanya sih. Jangan-jangan gue efek dari situ kali ya, seret jodoh. Karena gini ya Pan, ini percaya dan nggak percaya ya. Jadi kalau ada sosok makhluk astral gitu atau yang mengikuti kita, saat kita bertemu dengan pasangan tuh si lawan jenis lah ya, itu tuh melihat kita tuh bawaannya tuh males. Jadi bawaannya tuh males ya ketemu si dia, karena energi negatif itu nempel di kita gitu. Dia mengikuti, jadi di kita tuh dibalut dengan yang energi negatif gitu. Nah makanya kita harus menghindarilah energi negatif itu dengan cara kita beribadah ya kan, ngaji ya kan, atau untuk agama lain berdoa ya kan gitu, atau ya sesuai dengan menurut agamanya masing-masing lah gitu. Baiknya tuh seperti apa kan pasti ada kan beberapa gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang berbau mistis lah gitu ya, itu kan ada. Jadi itulah, jadi kalau saran gue sih gitu sih, maksudnya untuk menghindari hal-hal negatif itu ya dengan cara kita beribadah lah gitu. Tapi tapi gue penasaran apakah efeknya cuma terjadi sama gue doang? Kalau Bang Samad sendiri selama eksplor, perubahan apa tuh yang didapetin? Bener sama kayak gue, nggak emosian, kalau nggak pakai gitu. Kalau dari segi emosi ada sedikit sih. Terus yang kalau mau jujur ya, gua sekalian aja nih, gua ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai ya di channelnya Fani ya, My Name is F ya. Betul. Jadi dari pertama gua explore mungkin sampai saat ini, gua kalau mau jujur sering banget gua diikutin. Mau jujur, gue sering banget diikutin makhluk halus yang dari lokasi-lokasi yang gue explore selama ini. Gue ngerasain itu. Jadi ada dampak ya? Ada dampak. Setelah explore itu pasti. Tapi semuanya sih sebenarnya ya oke, baik-baik aja sih. Mungkin semua teman-teman konten kreator horor juga mungkin pasti pernah mengalami kayak hal gitu. Maksud gue nggak sering-sering banget sih, cuman ada beberapa di saat kita ke tempat-tempat angker, memang kan ke tempat angker juga ada yang beda-beda Pak. Jadi ada energinya yang biasa aja, ada yang super biasa maksudnya luar biasa lah gitu, luar biasa yang kadang menurut kita tempat ini nggak angker, taunya ikut gitu. Nggak bisa diprediksi sih sebenarnya. Kayak kemarin Bang Samad terakhir sakit kali ya, sampai kena tipes gitu. Ya itu mungkin gue mah negatif, maksudnya positif aja sih. Ya mungkin karena memang gue kelelahan, kecapean banget. Dari pas habis gue explore dari Jawa Tengah pulang, besoknya tuh bukannya gue istirahat ya, malah gue lanjut explore lagi di Bogor. Sampai gue kehujanan, pas gue OTW ke lokasi kehujanan. Ya itulah mungkin. Ada dampak dari medis dan non medisnya gitu. Okay. Jadi makanya kan ada beberapa penyakit yang dari medis tuh nggak kelihatan gitu, padahal dari non medis tuh ada gitu. Nah makanya tempat-tempat angker ini ya
kita ya mesti prepare dulu sih dari awal mulai sampai selesai pun kita harus pertama berdoa, selesai ekspor pun berdoa, jadi biar selamat gitu ya. Itu sih kadang banyak yang kita ya lupa lah gitu, habis eksplor langsung pulang aja gitu tanpa kita berdoa dulu deh biar nggak terjadi apa-apa atau nggak ketempelan lah, supaya nggak ketempelan gitu. Karena ya dibilang tadi negatif dari sosok Asran itu luar biasa Pan, bisa merambat ke kemana-mana gitu. Sampai gue kemarin pas gue setor muka ke nyokap itu kan bukan setor wah belum soalnya belum turun gitu. Kalau kemarin pas setor muka malam dia pun ngomong cobalah emosinya agak diredain, kalau cuma hal kecil kayak gitu tuh jangan dibesar-besarin, kalau enggak jangan langsung muncang gitu. Aku bilang sebenarnya aku pengen kayak gitu, cuman kayak gimana ya, kita nggak bisa nahan gitu loh. Maksudnya kalau emang ngetok sesuatu udah gitu, karena gue bukan orang yang bisa ini juga. Maksudnya kalau gue nggak suka sesuatu pasti kelihatan langsung dari muka gitu loh. Ini lebih lagi gitu, ibaratnya udahlah tambah 3 kali lipat tuh gitu. Serah lo deh ibaratnya, lo suka kagak gitu. Akhirnya kita jadi orang yang bodoh, tapi ujungnya gue nyesel juga gitu. Kok bisa ya gue begitu, padahal ini cuma masalah sepele loh gitu loh. Jadi gue sering mikir apa gara-gara gue sering eksplor malam gitu. Dan ternyata dari penjelasan Bang Ronald tadi emang ternyata itu memberikan efek yang lumayan besar juga ya ke kita. Tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari, karena gue sendiri gue nggak bisa melihat loh. Maksudnya gue bukan orang yang mempunyai kelebihan untuk bisa melihat sesuatu si makhluk astral itu. Cuman jadi kadang apa sih yang lo lihat gitu, tapi ternyata ada gitu loh. Dan itu hanya bisa dirasakan sama diri kita sendiri ya Bang. Iya betul, jadi kita yang mengetahui diri kita sendiri seperti apa. Jadi biasanya ada perubahan gitu ya. Kok gue jadi begini ya, padahal sebelumnya nggak begini gitu. Kita harus proses dulu tuh, apa nih kira-kira gitu. Karena gue juga sama sih Pak, kadang kalau habis ke tempat eksplor itu pernah ada yang ngikutin gitu ya sampai ke rumah ya, sampai baru buka pagar itu ada suara kuntilanak ketawa gitu ya. Terus pada saat tidur itu pernah kayak ada yang dorong juga gitu. Sekarang ada sih ya, itulah memang dari apa ya namanya, dari segi negatif ini kita mesti punya perisai. Nah perisainya ini apa ya, itu satu berdoa gitu ya, satu berdoa deh pokoknya apa, atau ibadah gitu ya. Udah sih itu sih. Oke, sekarang kita langsung masuk ke yang sisi positifnya dari kita pengalaman explore ini, atau mengunjungi tempat terbengkalai yang dianggap angker sama orang-orang. Pasti ada sisi positifnya juga kali ya, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Nah itu salah satunya positifnya gitu. Kita untuk orang yang ibaratnya penasaran dengan hal-hal gaib ya. Jadi pas saat kita ke tempat angker, wah ternyata memang ada gitu. Dan apa namanya, kalau dari segi lainnya positifnya ya, kita jadi bisa apa ya namanya, mengkoreksi diri sendiri gitu kan positifnya. Jadi kita bahwasanya gitu ya, alam gaib ini memang ada gitu. Ada, dan kita harus percaya itu. Dan itu harus gaib percaya gaib itu ada, karena memang di Al-Quran pun diterangkan ya. Iya. Dan pastinya masih banyak banget ya, maksudnya pelajaran yang didapat setiap explore ya, explore. Iya, setiap explore pasti banyaknya pokoknya ilmu atau macam pelajaran atau pengalaman yang kita dapat pasti ada pokoknya. Contohnya kayak gua, kayak siapapun mungkin konten kreator horor yang mungkin awalnya explore, pastinya mereka itu ada rasa takutnya.
Ya, benar. Nah positifnya jadi pemberani. Jadi pemberani. Nah itu. Dari ekspor demi ekspor ya. Mental mungkin terasa. Itu aja sih. Terus ya positifnya jadi kita yang tadinya penakut jadi seorang pemberani gitu. Tapi di sini ya kita coba untuk ke tempat-tempat angker itu untuk tidak menantang gitu. Lebih ke silaturahmi gitu. Karena kalau kita datang ke tempat kayak gitu kan sama aja kita datang ke rumah orang ya. Iya, harus ada Kalau- permisinya juga gitu. Kalau ibarat kata kita datang tanpa muka, pulangnya tanpa punggung gitu. Walaupun mereka tuh nggak kelihatan. Iya. Tapi kalau sisi positif yang gue rasain itu pertama, kalau yang gue rasain itu menambah relasi. Karena ternyata Iya, Menambah teman ya. bawa teman. pertemanan nggak ada yang tahu loh kita hari ini bakal ketemu siapa, mau bakal ngelakuin apa. Tapi dengan kita ngelakuin kalau menurut gue vlog horor kayak gini, kita bisa banyak teman-teman Banyak teman yang juga. menyukai sesama hobi. Betul. Jadi kita bisa bersilaturahmi dengan konten kreator lainnya yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Iya. Itu positifnya ya. Iya. Terus saling berbagi cerita pengalaman horor Iya, saling berbagi. dan intinya kebersamaan itu. Iya, Itu yang nggak bisa dibeli dengan uang tuh, itu kebersamaan. iya, temen jadi banyak. Temennya banyak, jadi tambah saudara juga. Saudara. Bahkan sampai satu Nusantara ya, Mm-mm. kita bisa mengenal cuma gara-gara konten horor ini Iya. gitu. Karena kita Pokoknya kan hidup- menyalurkan hobi yang Hidup sama. konhor. Konhor. Horor. Ya, jadi gitu sih, positifnya tuh banyak sebenarnya dari horor. Bahwasannya memang jin itu memang ada gitu ya. Kita tuh berdampingan gitu ya dengan makhluk itu. Kadang kita lagi jalan berpapasan, apa segala macam. Cuman mungkin bedanya ada orang yang dikasih kelebihan untuk bisa melihat secara langsung, karena ada yang cuma dikasih perasa aja nih mata ya gitu. Ada yang emang sama sekali emang nggak bisa mungkin ya bang ya. Nah, mungkin kadang kalau ada orang yang nggak benar-benar anggaplah gue nggak percaya sama kayak gitu, mungkin emang apa ya, emang karena mereka nggak bisa atau mereka emang pura-pura nggak merasakan, sebenarnya merasakan cuman supaya dilihat sama orang tuh gue nggak takut gitu, atau emang ya gitulah. Jadi ya teman-teman, jadi pembahasan hari ini tadi tentang efek-efek yang diberikan atau yang kita dapat dari si konten horor ini atau konhor. Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Iya. Jadi sebenarnya itu hanya bisa dirasakan oleh teman-teman sendiri. Iya, yang bisa merasakan tuh bukan orang lain. orang lain, tapi ke kitanya sendiri. Pasti ada dampak negatif ke kitanya sendiri. Ada, nggak mungkin, pasti ada dampak negatif untuk ke kitanya sendiri. Entah itu Kadang-kadang- perubahan dari sikap. Iya, Ya kadang-kadang kan? ada orang juga yang nggak percaya kan kalau apa yang kita alamin. Lu mah itu mah Settingan. settingan. Oh, Lu mah halu, itu perasaan lu, halu lu. Itu kan kita yang ngerasain. Iya. Kita yang ngerasain. Sampai Yang namanya mistis itu ya, yang namanya apa? Apa namanya? Perusahaan gitu. Perusahaan. Ya itulah pokoknya. Kadang-kadang ada yang nggak percaya gitu. padahal kalau pada saat kita tetap ngejalanin sendiri, keringet dingin beneran, mandi keringet beneran, sampai kita kabur. Kalau ngomong nih, kalau misalkan nih, gue pernah sakit nggak pernah. Dari kita bermain ke tempat-tempat angker tuh sering banget. Gue juga pernah mengalami sakit ya gitu ya. Karena kan energi itu dampak negatifnya banyak dibilang gitu. Gak mungkin gak ada teman-teman. Jadi dampak negatif dari ke tempat-tempat angker gitu ya, atau bertemu dengan makhluk astral itu sendiri, ya ada dampak negatif ya. Cuman gue nggak kapok di sini intinya, karena hobi juga kan, menelusuri tempat-tempat angker. Jadi menyuguhkan tempat-tempat yang paling angker kepada kalian gitu. Jadi kalau pesan gua, kalian tuh gak perlu takut dengan hal yang begitu, ya kan? Betul. Sebenarnya selama kita bisa apa ya,
Kalau Ya, gue bisa mengendalikan diri kita sendiri lah jadi, gitu. ibaratnya kalau gue nganggep mereka ya sama kayak kita gitu. Kalau lu nggak mau ditolak jangan noel. Iya. Kalau you masuk ke rumah orang atau ke tempat orang ya permisi oke gitu. Karena yang gue yakinin adalah mereka ada walaupun nggak kelihatan sama gue gitu. Nah, iya. Karena jin dan manusia itu kan hidup berdampingan. Ya betul. Karena dipisahkan oleh dinding dimensi yang Dimensi berbeda. lain. Sebenarnya kehidupan sama seperti manusia, Iya. Pak. Jadi ada yang suka ibadah, ada yang suka ya pokoknya seperti sama seperti manusia lah. Jadi ada pemimpinnya, ada anak buahnya atau segala macem. Nggak jauh beda lah dengan manusia gitu. Kadang jin aja pun ada yang berbohong. Ada yang berbohong, ada yang jahil ya. Iya, sama. Bahkan ada pun yang kasar jahat pun ada gitu. Sama Seperti manusia Kehidupan gitu. kita. Cuman mereka sama seperti kita, mereka pun nggak semua jin bisa melihat kita gitu. Begitupun manusia tidak bisa semua orang melihat sosok ini gitu. Hanya orang yang dikasih berkemampuan khusus ya gitu. Makanya untuk kalian yang dikasih pemberian dari Tuhan ya disyukuri lah gitu. Dan dimanfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik gitu. Karena itu adalah hadiah dari Tuhan sih gitu. Betul. Nah, jadi gitu deh teman-teman. Jadi kenapa kita tidak menyarankan kalian gitu ya ke tempat-tempat angker hanya cuma ingin mengasah kemampuan atau apa, sebaiknya sih jangan, karena memang ada dampak negatifnya. Karena pernah ada beberapa yang pernah kesambet, terus kayak linglung gitu ya. Kita bukan melarang sih, itu sih terserah, dibalikan lagi kepada kalian. Cuman kita balikin lagi kepada kalian, kalau memang mau ke tempat-tempat angker minimal ada yang bisa lah gitu. Minimal ada yang bisa lah gitu, entah itu temennya, jangan kosong-kosong amat lah gitu. Kalaupun kalian emang nggak percaya gitu, minimal ada yang bisa gitu, bukan apa-apa. Takutnya pas lagi eksplor kesurupan dan kita nggak tahu, misalnya iya benar. kesurupan di dalam, kayak pernah gua kejadian di dalam itu, kalau nggak live mungkin orang nggak tahu. Benar. Ya gitu. Itu yang kemarin di villa ya. Iya, jadi memang Itu real ya. real itu. Itu aja kita nganggapnya masih beneran apa ya? Ternyata udah lama tak beneran ini mah makanya langsung Ya, kejar. gua aja yang nonton pada saat itu, kata gue nih anak-anak lama banget gitu. Emang mereka pikir bohongan gitu. Gue udah kan gue komen gitu kan. Kata gue mana ini Bang Jokan lagi nih, kata gue lama banget nih. Ada. Dan itu ya emang ada saatnya manusia itu mengalami kondisi yang lagi tidak prima ya, tidak prima, kurang sehat lah. Emang pada saat itu lagi kurang sehat juga. Terus kan kalau saya biasa eksplor tuh minimal ada wudhu ya. Jadi air wudhu ini tuh sebagai apa ya? Kalau untuk pribadi saya pribadi ya, jadi Penangkal. perisai atau penangkal Perisai, gitu ya. tameng. Karena kemarin itu gua belum sholat bang sama belum sholat isya Iya. gitu ya. Terus kondisi tubuh masih gimana ya? Kurang sehat gitu. Makanya dah Iya, gitu. kayak gue sebelumnya kan, waktu malam, waktu setelah itu kan, itu gue emang capek banget, seperti kehujanan, gitu. Masuk angin pula, udah. Dan Maksain, lihat sosok, Bang. dan ternyata di video ada kuntilanak. Ada kuntilanak gitu, beneran Nyimas itu, Nyimas itu benar-benar muncul gitu di hadapan gue, cuman gue nggak melihat dengan mataku sendiri gitu, mataku. Cuman alhamdulillah terekam sama kamera gitu, di menit 15-12 ya itu. Gua merinding disco itu. Merinding disco aja. Jadi itulah guys, kenapa gua ngangkat pembahasan ini supaya kita juga bisa nginfoin ke teman-teman bahwa apa yang kita lakuin itu selalu ada risikonya gitu lah, Ada risiko. mau negatif ataupun positif. Nah, kalau ini jadi makanya untuk ke teman-teman kalian di luar sebagai konten kreator ya, yang kalian ingin penasaran, minimal harus ada orang yang bisa, jangan kosong-kosong amat gitu ya. Kecuali kalau konten kreator itu kan apa namanya, adalah yang bisa lah ya, yang bisa menangani hal seperti itu ya. Jadi dan kita pun ibaratnya
ke situ pun nggak kosong banget gitu, dan kita ada tujuan. Jadi pada saat konten kreator ya, Fani, gua, dan Bang Samo, jadi saat menelusuri tempat angker itu emang ada tujuannya gitu. Tujuannya kita mengeksplor tempat-tempat angker dan membuktikan gitu ya kepada kalian bahwasanya sosok astral ini memang ada. Jadi tujuan gua itu adalah mengenal kepada kalian bahwa tempat angker tuh ada penunggunya loh gitu. Lebih ke situ sih ya. Iya. Pengalaman makan, kalau orang yang cerita horor kan ini ya apa namanya, penasaran, wah ada apa nih, ada kuntilanak atau segala macam, itu kan tertarik. Jadi makanya kita tuh sebagai kamera kalian gitu ya, ke tempat-tempat angker nih ada ini, jadi membawa suasana kalian saat nonton ke dalam video kita gitu sih. Minimal apa yang kita lihat, yang kita rasakan saat itu ya terwakilkan lewat video yang kita bikin buat. saat itu. Iya. Dan kita pun membuat video nggak ada hal yang lain lagi ya, atau minta nomor kayak nggak ada, atau minta hal apapun gitu nggak ada. Kita just explore tempat-tempat angker, menunjukkan oh di sini apa ya, oh beda ya, di sini ada energi negatif nih apa segala macem. Kalaupun ada interaksi dari makhluk astral itu adalah bonus untuk kita gitu ya. Iya, boleh. Nah itu makanya kalau dapat hal-hal seperti itu tuh kita tuh malah seneng gitu. Wah kita dapat nih ada interaksi dari sosok astral gitu. Dan gue balikin lagi gitu kepada kalian yang jangan coba-coba deh. Maksudnya di luar konten horor ya, maksudnya di luar para konten kreator ya, mungkin orang-orang awam yang ingin mencoba gitu ya, mencoba untuk coba deh gue penasaran, boleh silakan sih sebenarnya nggak masalah, cuman ambil resikonya sendiri gitu. Tolong didampingi Gitu sama yang bisa, bukan apa-apa. Memang pernah ada salah satu kejadian, dia mungkin lagi rame-ramenya ya kayak dunia horor gitu ya di TV, di acara TV. Jadi dia mencoba untuk beruji nyali sendiri gitu kan, ternyata keluar dari situ linglung, jadi kayak orang apa ya, jadi kayak rada-rada gitu sih. Nah itu sih yang kita waspada itu ya. Minum dulu Bang. Oh silakan. Haus. Silakan. Jadi gitu teman-teman. Jadi dan satu lagi pesannya di sini adalah gue cuma mau bilang siapapun konten kreatornya yang kalian tonton, kalian harus bisa menghargai. Kalaupun kalian nggak suka, ya udah gitu loh. Karena sebagai konten kreator horor, apalagi gue masih termasuk baru, ternyata nyari lokasi dan begitu kita pindah lokasi itu bukan hal yang gampang loh. Iya. Ada beberapa lokasi Berapa yang banyak emang kendala juga. susah banget itu. Kalau mungkin cowok mungkin masih bangsa yang terjal masih dihadapin ya. Iya. Cuman kalau untuk kayak konten kreator cewek, Nah bisa itu gue, benar. gitu. Jadi untuk para penonton gitu, jangan menjudge konten kreatornya ya. Kalau kalian memang suka ya di like gitu ya. Kalau misalkan itu nggak suka ya udah nggak usah dihujat atau segala macam. Karena dibalik dari kita para konten kreator horor ya, di situ tuh ada perjuangannya teman-teman. Selain dari perjalanannya, perizinannya, atau dilihat dari lokasinya, itu sebenarnya kalau kita ke tempat angker itu resikonya sangat besar, itu banyak banget ya. Jadi ini bukan hal yang mudah. Entah itu dari segi binatang ya kan, Iya. ular, nah itu tuh, Banyak resikonya. atau bangunan rubuh ya, karena kan pada saat kita eksplor kan bangunan udah benar hancur, ditinggalkan begitu lama ya, atau banyak hal lain gitu, mungkin begal ya kan, Orang jahat ya gitu. orang jahat intinya gitu. Jadi para kreator ini menyuguhkan video kepada kalian itu dengan keringet yang sangat luar biasa ya. Makanya patut dihargai, diapresiasi juga. siapapun konten kreator, Siapapun itu, jangan pernah membanding-bandingkan si ini. Kita semua sama gitu. Cuman konsepnya yang berbeda gitu kan intinya. karena masing-masing masih pasti punya ciri khas sendiri. Ciri khasnya masing-masing. Iya. Pokoknya intinya jangan pernah membanding-bandingkan lah. Oh si ini mah bla 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 bla, oh si ini bla bla bla, jangan. Sarankan jangan sih.
kita semua sama satu hobi, dan satu pecinta horor. Makanya kita membuat ini untuk kalian. Satu frekuensi, Iya, frekuensi. satu pokoknya satu lainnya. Karena memang makhluk astral ini memang jadi sebuah apa ya, metode pembelajaran juga sih sebenarnya. Dan Ya. itu hal menarik untuk dibahas sih. Iya benar, karena nggak akan ada habisnya kalau tentang horor. Betul. Gitu, banyak menarik. Makanya pecinta horor pasti, wow, apa sih nih? Apa sih nih? Ya, itu. Hal Makanya yang sebenarnya udah sering disaksiin, yang ini udah ditampilin, yang ini juga ngebahas yang sama, tapi nggak ada bosannya loh kalau horor. asli Horor itu bakal lanjut. long rest ya. Iya. Maksudnya memang banyak pecintanya sih. Dan bakal terus dan terus. Jadi gua harap teman-teman semua bisa menikmati obrolan kita pada hari ini. Yang mau nonton syukur, nggak mau nonton ya udah ya. Ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai aja sih. Ngobrol santai. Kita curhat. Nggak ada konsep yang gimana Iya. Jadi kita memberitahu apa yang kita tahu aja sih. Dan Iya. kita ngopi juga bisa. Pengalaman kita seperti apa saat di lokasi. Ya. Ya intinya jadi kita tahu ya dampak negatif dari sosok astral itu apa gitu. Betul. Banyak hal yang negatifnya gitu. Positif dan negatif, dan juga pesan-pesan yang lain yang ada tercantum di video ini, silahkan dipikirkan sendiri, dipikirin sendiri lah ya, ambil kesimpulan sendiri aja, itu terserah kalian. Yang penting dari kami bertiga, saya My Name is F Horror Survivor. dan Bang Samot, Bro Dodot. Horror mania. Horror mania. Horror mania. Jangan lupa subrek, like, My Name is F, dan share Jangan juga, dan sekali ada yang mau komen silakan komen. jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga buat Bang Samot dan juga Bang Samot, Horror. jangan lupa. Bang Samot, SAMOTH, Bang Samot ya. Jangan Like lupa. and subrek. Dan ini Horror Survival. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share kalau emang kalian suka videonya. Tunggu explore selanjutnya Bang Samot ya. Ya. Ya, insya Allah. Oke, kalau gitu gue Fanny dari My Name is F, mohon pamit, dan Gua Ronald dari Horror Survival juga pamit juga. Bang Samot juga pamit. Oke, see you in the next videos. Bye. Assalamualaikum.